Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Hanafi Jal. Tribuners, dalam Bincang Sport kali ini kita akan berbicara tentang olahraga senam. Nah, terkait itu kita sudah menghadirkan 3 narasumber nih ke studio Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post. Kita akan mendalami lebih jauh tentang olahraga senam di Sumatera Selatan, kemudian bagaimana organisasinya, pelatihnya, dan bagaimana persiapan atletnya. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita, yang pertama itu yaitu Ketua Umum Persani ya, Persatuan Olahraga Senam Seluruh Indonesia, Pengprov Sumsel, Ibu Dr. Insinyur Hajah Megawati ST MT IPU. Apa kabar Ibu Megawati? Alhamdulillah sehat. Sehat, ya, luar biasa ya, orang senam itu selalu sehat. fresh harus ya. Segar, Iya, kita harus segar, sehat dan luar biasa. Iya, luar biasa. Alhamdulillah sudah ada di studi kami ya. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Faisal Riza SPD. Ini Kabid Binpres ya. Binpres. Pengprov Persani Sumsel juga mereka sebagai pelatih senam ya, Pak. Iya. Apa kabar Pak Sehat. Faisal? Sehat ya. Makasih. Seorang pelatih juga harus pelatih semangat ya, apalagi ya. Lebih lagi dari saya, Pak. Betul. Nah, sekarang juga kita menghadirkan seorang atletnya ini. Atletnya bernama Rizky Ibnu Aziz. Ini atlet senam ini, khususnya di spesialisnya artistik putra. Ya. Nah, ini yang menjadi andalan ya, andalan Sumatera Selatan untuk dalam kompetisi atau event-event seperti apa? PON ya, 4-wheel ya, dan sebagainya ya. Baik, kita akan bicara dulu dengan Ibu Megawati ini. Tentu Ibu sudah berapa lama jadi ketua umum? 1 tahun ya? 1 tahun ya? 1 tahun 2 bulan, lebih kurang. Sebagai ketua umum tentu punya visi dan misi untuk olahraga senam di Sumatera Selatan. Bisa dijelaskan, Bu? Ya, baik Pak. Waktu itu tahun kemarin 2024, saat itu saya dinas di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan. Dan karena saya itu hobinya senam, rombongan bapak-bapak itu, saya memang suka senam-senam kayak aerobik, dance ya. Nah, terus ini kebetulan kepengurusan Persani ini lagi masanya habis jabatannya, masanya. Jadi pas ini kita pengennya cewek, pengen ini gimana Bu waktu itu? Oh iya boleh ya. Jadi waktu ada Musprop ya, Bu Mega, oke silakan, ada beberapa, oke ya saya siap. Alhamdulillah dengan misi saya ingin memajukan senam. Ya, walaupun saat ini senamnya kita ini lebih ke artistik sama ritmik ya. Ada beberapa tapi karena saya ini hobinya aerobik tapi belum sih, tapi insya Allah lah nanti ya saya juga mau memajukan aerobik, tapi intinya saat ini yang penting itu bagaimana memperbanyak atlet-atlet berprestasi di bidang senam. Itu tugas kami, dan saya lihat potensi Sumsel ini untuk senam itu atletnya bagus. Dan insya Allah kalau kemarin 2024 itu kan ada PON di Medan. Nah di Medan kita sudah buktikan kita dapat 1 perunggu 3 perak ya. Sebenarnya nyaris emas kita. Target kita memang ada emas, kan, tapi yang kita andalkan saat itu sedikit cedera. Itu yang di luar dia cedera, jadi kondisinya saat itu tidak mungkin, pada nilainya itu hampir. Kita bersaing dengan Riau ya. Riau ya betul ya. Riau Jawa Timur. Nah ini sayang sekali, dan saya bercita-cita untuk PON 4 tahun sekali nih, 2028 kalau bisa kita bisa meraih emas. Dan insya Allah dengan yang di sini andalan kita 4 tahun ini kita lakukan pembinaan dengan di bawah bimbingan Pak Faisal. Insya Allah saya yakin bisa maju Sumsel di bidang khususnya di cabur senam ini. Gitu. Nah tentu kita akan menjaring atlet ya, dan atlet itu akan terlihat melalui kompetisi. Nah, apa yang akan dilakukan dalam upaya menjaring atlet-atlet yang potensial ini?
Jadi kebetulan ini tahun ini di bulan Oktober ada Porprov nih. Itu salah satunya menjaring kompetensi juga, kompetisi untuk para atlet yang berprestasi khususnya, tapi mungkin yang saat ini yang usianya terbatas ya, yang masih muda maksudnya. Kalau ini saat ini kita ada, tapi yang ini yang kita lebih kalau tidak salah Pak ya, yang tahun 2002 ya, atlet yang maksimalnya 2002 karena kita persiapan untuk PON 2028. Nah, di sini dipersiapkan dan insya Allah ini kabupaten kota juga yang sudah pasti 11 kabupaten kota ya Pak ya, 11 kabupaten kota. Nah ini di mubah ini nanti itu tanggal Porprovnya sekitar tanggal 18 Oktober sampai dengan 31 Oktober. Nah di sini kita ada beberapa pertandingan itu kalau tidak salah cabang pertandingan itu artistik, ritmik ya. Artistik putra, artistik putri dan ritmik. Nah disiplin. Ini tiga disiplin ya 4-4-3 kalau tidak salah. Nah di sini insya Allah harapan kami ini bisa menjaring yang dari 11 kabupaten kota. Dan insya Allah kita juga mengejar ya kepengurusan persani yang tinggal 6 ya. 6 lagi kabupaten kota ini lagi kita persiapkan juga kalau bisa 17 kabupaten kota. Kita nggak tahu ya, siapa tahu yang di 6 itu ada lebih bagus lagi kan. Nah, ini insya Allah yang 11 ini kita bisa menjaringnya di kompetisinya saat di Porprov Mubah. Nah, untuk Porprovsnya sendiri itu sudah bagaimana persiapan untuk senam ya, kira-kira untuk Porprov cabang olahraga senam? Untuk saat ini persiapan kita ini kan baru mulai mau pendaftaran ya Pak ya? Iya, baru di kepanitiaannya baru dirancang, disusun ya dari KONI. Kita untuk khusus cabur senam diminta dari persani yang bertanggung jawab. Nah ini salah satunya ini panitianya yang bakal dimubah ini Pak Faisal. Nah di sini kita baru memberi info ke kabupaten kota. Kita ada cabang pertandingan cabang olahraga yang dipertandingkan itu artistik putra, artistik putri sama ritmik itu 4 orang ya, 4 orang putra, 4 orang putri sama 3 kalau ritmik ya. Jadi 4-4-3 seperti itu. Nah, kita kalau dari sisi pembinaan ya mungkin ya kan kalau atlet yang di bawah pembinaan kita itu kan dari masing-masing kita ambil dari kabupaten kota juga. Nah, mereka kembali ke kabupaten kota masing-masing. Tapi itu yang usia sampai batasannya yang maksimal kelahiran tahun 2002 tadi. 2002. Tapi yang itu lewat belum saat ini, tapi nanti Porprov yang 2 tahun lagi ya. Mungkin bisa tidak ada batasan. Ini memang menjaring yang muda-muda dulu kita untuk persiapan. Jadi saat ini ya kita menunggu dari kabupaten kota. Mereka membina masing-masing dulu. Gitu seperti itu. Artinya harapannya memang dari Porprov nanti akan lahir atlet-atlet muda yang potensial dan kemudian inilah yang akan digembleng ya Pak ya. Gembleng dengan tangan besinya oleh Pak Faisal. Baik, kita ke Pak Faisal Reza sebagai seorang Kabid Binpres yang membina prestasi atlet-atlet, kemudian juga seorang pelatih, tentu paham ya bagaimana cara menjaring atlet-atlet potensial, kemudian bagaimana proses pembinaan. Nah, untuk yang di Sumsel sendiri gimana potensi-potensi yang sudah Bapak lihat? Secara kacamata nasionalnya, perbandingan nasional, Sumsel untuk artistik putra, artistik putrinya termasuk bisa bersaing dengan DKI, Jawa Timur, bisa bersaing dengan provinsi-provinsi yang kuat dan selalu di kompetisi nasional baik tingkat pelajar yang dikenal dengan kegiatan Popnas, Pekan Olahraga Pelajar Nasional, seperti 2023 yang lalu kita jadi tuan rumah, itu atlet kita bisa bersaing mendapatkan 3 perak 3 perunggu, kemudian di PON untuk tingkat seniornya di PON yang lalu nasionalnya kita dapat medali 1 perak 3 perunggu. Bahkan di PON Papua yang lalu itu 1 emas muncul dari cabur senam. Dari senam ya? Iya, jadi dari nomor apa ya? Dari nomor artistik putra juga. Artistik putra ya? Jadi artistik putra sudah dengan putri ini sudah merupakan persaingan untuk nasionalnya. Level nasional Sumsel ya? Udah termasuk
garis-garis 3, garis-garis 4 gitu. Walaupun dalam segi pembinaan memang kita baru mulai sejak 2004 Pak, karena alat kita kan PON terjadi di sini dan kita punya alat, punya tempat. Dan alhamdulillah mungkin mudah-mudahan di bawah Ibu Mega kita akan lebih press lagi, akan lebih ini lagi dengan kegiatannya mengarah ke PON 2028 ini. Untuk saat ini atlet kita yang dibina itu apakah dia di level misalnya latihan intensifnya di Palembang atau mereka latihan juga atau dititipkan di Jakarta atau di Untuk pembinaan kita sebenarnya kita punya untuk atlet yang junior Pak dari usia SMP itu kebetulan kita kerjasama dengan Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya di bawah Diknas di bawah Diknas Provinsi dan di pengawasan dengan Dispora. Nah di sana atlet-atlet yang usia pelajar usia 12 sampai dengan 17 tahun yang berpotensi yang bisa kita kembangkan kita masukkan ke sana. Jadi mereka berlatih di Gor Ranau Jakabaring tempat kita Sekretariat Pemkot Persani kita diawasi dengan pelatih-pelatih dari Pemkot Persani. Nah itu yang atlet-atlet yang ada di usia junior. Ini persiapannya ke Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Setelah pelajar nasional itu akan masuk ke tingkat senior, artinya usia 16 tahun ke atas. Setelah mereka tamat itu dibina langsung Pemprov untuk persiapan ke PON. Jadi kita menyiapkan lapis atlet usia dini karena senam ini sangat kompleks, jadi kita pembinaannya itu mulai dari usia 6-7 tahun, Mbak. 6-7 tahun itu ada klub-klub, beberapa klub di Palembang ini dan ada juga kita pembinaan khusus untuk anak-anak SD di Jakabaring juga di Gor Ranau itu. Nah itu disiapkan levelnya usia dini, jadi ada kejuaraan usia dini juga yang khusus. Kemudian di tingkat junior SMP tadi yang di Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya ke tingkat Popnas yang juniornya. Nah, untuk yang seniornya itu langsung berada di bawah Persani yang dibina melalui KONI. Seperti atlet kita ini karena peraih medali di PON yang lalu itu mereka masuk dalam pembinaan garis senior. Jadi levelnya memang sudah kita siapkan berjenjang. Sehingga kita harapkan nanti putaran atlet ini kan agak lama nyarinya, tidak terputus di pembinaan kita sampai tingkat senior. Bahkan kita berharap juga kemarin ada satu atlet kita yang dipersiapkan ke SEA Games 2025 ini, peraih medali perak di PON yang lalu, peraih medali emas di PON 2021 yang lalu. Cuman karena efisiensi sekarang ini di tingkat ini jadinya banyak yang dikurangi. Bahkan di tingkat junior baru yang lalu itu ada persiapan Asian Youth Game di Kazakhstan. Tapi karena pindah ke Bahrain, Asian Youth Game akhirnya dihilangkan. Akhirnya atlet kita yang junior 2, 1 putra 1 putri kembali lagi latihan dengan kita untuk persiapan ke depan di 2026. Artinya pembinaan atlet-atlet yang memang dipersiapkan untuk event nasional itu memang kita gembleng sendiri di Gor Ranau kita usahakan untuk kita berusaha sebaik mungkin untuk membina sendiri. Walaupun dalam seleksinya itu ada yang baik untuk mewakili internasional. Kita silakan untuk berangkat ke Jakarta untuk pemusatan latihan pelatnasnya di sana. Baik nih kita melihat prestasi itu sudah dicapai. Ini salah satunya yang diraih oleh atlet kita nih Rizky Ibnu Aziz Rizky tentu punya pengalaman dan terakhir meraih medali di Medan medali apa? Medali perunggu. Nah kita pengen tahu ini gimana caranya supaya bisa menjadi atlet yang berprestasi sampai ke level nasional itu. Yang pertamanya saya juga dari awalnya juga dari kecil, latihannya dari kecil, dari TK usia 5 tahun. Terus dari turun dari orang tua saya, ayah saya juga atlet
Ya Pak. Atlet senam Atlet juga. senam juga. Kemarin sempat juga di atletik kemarin turun ikut sama Pak Faisal dari atlet senam juga. Nah di usia 5 tahun itu saya memang masih main-main itu usia kanak-kanak ya Pak ya. Ya wajar ya. Ya. Jadi di usia kira-kira 2019 itu kalau nggak salah itu di Porprov di Linggau. Nah di situ saya mulai aktif lagi. Mulai kembali ini lagi latihannya lebih serius lagi di 2019. Nah di sanalah saya kepikiran kalau kayaknya ini saya kayaknya di sini bisa nih gitu untuk meraih prestasi yang lebih maju nih gitu kan. Karena itu udah usia S1 SMA kalau nggak salah itu Pak. Jadi di Linggau terus tuh di Porprov yang tahun depannya itu saya ikut lagi. Nah jadi sampailah ke Popnas pada 2000 berapa tuh Pak ya? 2017 itu. Nah di situ saya mulai lebih latihannya lebih konsisten lagi Pak di sana Pak. Terus di Popnas sudah tuh di Prapon di 2023 Pak ya. Nah di 2023 itu saya lebih fokus lagi Pak di sana Pak. Jadi untuk menjadi atlet yang berprestasi itu mungkin nggak harus konsisten sih Pak. Konsisten latihannya ya. Latihan terus ya harus. Iya. Iya. Memang dari kecil dari saya anak-anak dari saya berstatus ini kuliah sampai sekarang juga alhamdulillah masih jadi atlet. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau jadi atlet juga untuk mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak ya yang mau anaknya jadi atlet juga mungkin harus konsisten untuk mengajarkan anak-anaknya untuk lebih latihannya lebih dari awal karena jadi klub di Jakabareng juga ada juga klub Pak. Ya ada klub. Jadi memang di sana juga saya dari atlet, di sana juga saya jadi pelatih juga untuk anak-anak klub. Nah, jadi di sanalah saya berpikir kalau memang bahwa atlet-atlet itu harus dididik lagi gitu untuk meraih prestasi yang lebih tinggi lagi Pak. Contohnya saya alhamdulillah kemarin di Medan dapat perunggu ya Pak. Itu sangat-sangat tidak disangka Pak sebenarnya Pak ya. Karena memang melihat musuh-musuh yang waduh itu kuat-kuat semua sih Pak ya. Dari Jawa Timur, Riau, dari DKI itu kuat-kuat semua. Alhamdulillah berkat didikan Pak Faisal dan teman-teman yang mensupport kita kan Pak, ada juga senior kami. Alhamdulillah kami bisa dapat medali perunggu untuk pertama kalinya. Untuk PON pertama kalinya alhamdulillah kami langsung dapat medali gitu Pak. Pertama kali ikut PON langsung dapat perunggu, luar biasa ya. Di situ alhamdulillah sangat bersyukur banget sih di situ. Itu latihannya dalam seminggu itu berapa kali? Seminggu itu 5 kali Pak. 5 kali latihan. Untuk persiapan itu dari Senin sampai Sabtu. Kalau ada persiapan misalnya persiapan pertandingan PON ataupun Porprov gitu Pak ya. Kalau nggak ada persiapan mungkin untuk jangka panjang Senin sampai Jumat kan. Senin sampai Jumat di sore hari. Di sore hari. Tapi itu tidak ganggu ketika masih anak-anak kan tidak ganggu untuk bermain dengan kawan-kawan, kemudian nggak ganggu untuk belajar gitu ya? Enggak Pak, enggak. Karena itu latihannya di sore hari. Jadi kami bisa memakai waktu di pagi hari sampai siang hari untuk melakukan aktivitas lainnya gitu Pak. Apa target setelah ini? Insya Allah Pak ya. Berdoa aja PON 2028 itu bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi daripada PON yang sebelumnya Pak. Iya. Insya Oke, Allah, kita doakan ya dengan perjuangan yang gigih ya, dilatih oleh Pak dengan Faisal ya. Mudah-mudahan bisa tercapai ya Mas ya. Karena Pak Faisal kalau kita lihat tim-tim dari Jawa atau dari yang menjadi saingan kita di olahraga senam itu mana saja yang kuat? Yang terberat sebenarnya DKI Pak. DKI ya? Iya, DKI dan Jawa Timur. Karena mereka memang basis pembinaan mereka itu benar-benar merata. Dan senam itu mereka sudah dikenal dari sejak lama dari kita. Kita baru bangkit mungkin di tahun 2004 baru awal, kemudian kita kira-kira 2 tahun dua kali PON di 2008 2012 mulai. Nah, mereka sudah lama Pak.
Dan terus kemudian tim-tim memang pelatnas yang mengisi atlet-atlet untuk internasional Indonesia itu asalnya dari Jawa Timur dan DKI. Ya, walaupun sekarang DKI Jawa Timur terutama itu sudah turun karena basis pembinaan mereka itu kebanyakan senior kemarin. Jadi begitu putus usianya, yang seniornya hilang, sekarang mereka balik lagi. Makanya kemarin di PON lambat ya, jadi regenerasinya itu ya. Iya, regenerasinya lambat. Dari di PON yang lalu mereka kita lihat itu sudah hilang mata rantai dari seniornya. Sekali itu juga dengan yang terjadi juga DKI juga. DKI sekarang itu untuk seniornya sudah pada hilang dan yang paling kuat sekarang Riau. Malah Riau yang paling kuat. Ya, inilah jadi pekerjaan rumah dari pengurus Persani dan pelatih ya. Jangan sampai kita hanya fokus ke atlet yang sudah jadi, pembinaan kurang ya. Makanya ketika atlet yang sudah jadi ini udah habis masanya, itu lama Pak. Lama. Iya, dua cycle, 2 kali putaran PON biasanya baru muncul lagi. Makanya kita memang dengan KONI juga. Porprov ini kita harapkan kita itu juga nyaring yang biar nggak ada. Biar tidak ada kesenjangan. Jadi usia, karena kan senam ini Pak, kalau untuk elitnya PON itu di atletik putra itu yang dikenal tuh usia yang masuk ke kategori senior itu usia 18 tahun ke atas. Jadi kalaupun usianya masih 30 tahun sanggup silakan gitu kan. Nah, kalau yang putrinya atletik putri itu usia 16. Jadi begitu dia masuk usia 16, dia berhak untuk PON. Nah, maka di Porprov 2025 ini pas. Jadi anak-anak usia 14 tahun untuk putri itu begitu 2 tahun lagi dia masuk ke PON. Bisa ikut ke PON. Di putra juga usia 18 itu 16 itu sudah bisa masuk ke 18 untuk PON ke depan. Jadi pembinaan yang Porprov 2025 ini, kegiatan kompetisi Porprov 2025 ini memang untuk mengisi lapis kedua PON. Iya, nanti di 2027 kan karena 2 tahun sekali Porprov kita. Nah, 2027 nanti seluruhnya boleh turun. Artinya itu ya termasuk diuji lagi ya. Diinikan lagi, dipres lagi siapa yang terbaik, yang mudanya, yang tuanya siapa, digabung dalam satu tim. Untuk mencapai itu kan kita perlu fasilitas ya, fasilitas pendukung. Nah, mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi atau fasilitas yang mendukung kita sehingga kita bisa mengejar prestasi itu. Kita alhamdulillah di 2004 itu punya bantuan PON yang lalu, walaupun kalau sekarang sudah hampir 20 tahun Pak alat PON itu. Matrasnya Pak ya? Matras, kuda-kuda pelana, segala macam yang di itu sangat mendukung ya? Sangat mendukung. Kemudian 2011 SEA Games kebetulan di Palembang kita dapat bantuan alat lagi. Tapi usia-usianya sudah tua Pak. Artinya memang peralatan di senam itu pendukung utama dari prestasi atlet juga. Karena semakin alatnya sekarang itu semakin mungkin dari yang keluaran 2025 tentunya beda kualitasnya dengan 2004 yang sudah lama terpakai. Di Porprov 2025 ini karena kita penyelenggara, Persaninya mungkin harus Ibu Ketua Umum juga akan repot karena kita harus memindahkan alat dari Jakabaring itu sekitar 3 truk Pak, 3 truk khusus untuk ke Muba dulu kan, nanti dipasang kemudian ya dikembalikan lagi karena kan memang kalau mau beli alatnya senam itu Pak itu di luar pakai karena alatnya dari luar itu bisa eman gitu kan, bisa makan dana yang sangat banyak. Maka Pemprov Persani kita dengan Ibu mencoba untuk memeliharanya sebaik mungkin karena ini alat sebenarnya bukan alat Pemprov. Kita punya dari gubernur juga Bu ya. Kebetulan diberikan mandat kepada kita di lapangan dengan Ibu Ketua Umum untuk memelihara sekaligus menghasilkan prestasi untuk nama Sumatera Selatan. Aset ya. Nah, ini jadi pekerjaan rumah yang berat juga ini bagi Ibu Megawati. Nanti bagaimana Ibu memfasilitasi sehingga secara kebutuhan gizi atlet kita terpenuhi, kemudian fasilitas pendukung alat-alat yang digunakan juga maksimal sehingga bisa meraih prestasi gitu.
Kita ini kan dari KONI kan semua kan anggaran itu dari Dinas Pemuda dan Olahraga itu untuk pembinaan atlet berprestasi itu ada. Tapi melalui KONI nanti ke kita ke Pengprov ya, Pengprov cabur-cabur di Pengprov. Nah di sini kita sudah mengajukan ya, kita buat setiap tahunnya sebelum ini sudah ancar-ancar kita misalnya tahun 2026 sudah kita persiapkan, oh ini kebutuhan untuk atlet sama kebutuhan kalau ada kejuaraan-kejuaraan Kejurnas atau kejuaraan-kejuaraan internasional lainnya sudah kita siapkan. Nah itu juga untuk persiapan atletnya, vitamin-vitaminnya sudah kita siapkan, sudah ya, yang bakal siapa-siapa yang atlet yang memang yang bisa meraih prestasi itu kan ada beberapa. Nah itu kebutuhannya itu kita hitung, dan itu kita secara ini kita buat proposal dan kita ajukan dengan KONI. Jadi untuk saat ini kita sudah dibantu oleh KONI, dan juga ada sebagian sih kita juga ya seperti itu sesama pengurus seperti Jadi itu. kalau ada kejuaraan yang sifatnya untuk regenerasi kita, atlet yang di luar KONI, Pak, biasanya kita ngajukan sama Ibu, Bu ini ada kejuaraan tingkat usia dini antar klub gitu. Nah, Pengprov yang support gitu. Baik. Ini karena waktu kita agak terbatas, jadi Ibu ada sesuatu yang ingin disampaikan terkait dengan Ibu sebagai Ketua Umum Persani yang akan memimpin Pengprov Persani 5 tahun ke depan. Cuman satu sedikit pesan, saya ingin atlet kita ini mendapat dukungan penuh ya dari semua pihak, terutama nanti saat ini kan dukungan itu dari pemerintah provinsi melalui KONI. Nah ke depan ya kita bisa guide misalnya CSR, BUMN, BUMD untuk bantu membina kita juga, siapa yang bisa bantu full bina kita. Jadi benar-benar yang seperti tadi kebutuhan untuk saat ini memang terpenuhi, tapi akan lebih bagus lagi. Kita inginnya ke depan ini jadi atlet kita bukan atlet nasional tapi atlet internasional. Nah, memang sudah ini ya, sudah kelihatannya ada bibit-bibitnya. Kita sudah termasuk yang dilihat dari pusat loh. Oh, atlet kita ini yang Sumsel ini ada ya potensi mau jadi atlet internasional. Nah, harapan kami itu biar bisa terwujud, ada bantuan dari, kalau pemerintah mungkin terbatas ya, mungkin kita minta bantuan dari misalnya PTBA atau Pusri atau dari mana ya, Tabang Sumsel ya. Mereka mau bantu beberapa atlet berapa, itu harapan kita, dukungan dari BUMN BUMD juga untuk bantuan kita untuk pembinaan atlet ini sehingga bisa maksimal atlet kita untuk memberi prestasinya untuk Sumsel itu. Baik, luar biasa ini harapan gitu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum ini didengar oleh sponsor-sponsor ya. Apalagi atlet kita ini potensial ya. Sehingga atlet ini berprestasi, sponsornya juga banyak bisa mensupport ya, untuk mendukung itu. Baik, terima kasih. Ini perbincangan kita sudah cukup dalam terkait dengan olahraga senam di Palembang dan Sumatera Selatan khususnya. Kita juga ada atlet yang jadi andalan dengan pelatih tangan dinginnya, Pak Faisal. Terima kasih Ibu Megawati sebagai Ketua Umum Pengprov Persani Sumsel, Pak Faisal Riza, Kabid Binpres ya, Persani, kemudian seorang pelatih, kemudian adik kita Ricky Ibnu Aziz ya, luar biasa. Mudah-mudahan sukses ya ke depan, bisa mengejar prestasi. Tribuners, demikian perbincangan kita pada malam hari ini. Kita akan jumpa lagi dengan perbincangan berikutnya yang lebih menarik, dan sampai jumpa. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya.